Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Nur Sahdira dari jurusan Pendidikan Vokasional Seni Kuliner. Dalam video kali ini, aku akan membahas materi seputar pendidikan anti korupsi yang menjadi salah satu mata kuliah umum untuk semester 2. Adapun beberapa poin yang akan dibahas yaitu pendahuluan korupsi, deskripsi korupsi, tipe-tipe korupsi, pengukuran korupsi, dan yang terakhir kesimpulan materi. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan materi. Pada bagian pendahuluan ini, kita akan membahas tentang korupsi sebagai salah satu masalah besar yang dihadapi banyak negara, termasuk Indonesia. Korupsi sendiri dapat diartikan sebagai tindakan penyalahgunaan kekuasaan, jabatan, atau kepercayaan yang dimiliki seseorang untuk mendapatkan keuntungan pribadi maupun kelompok. Jadi, seseorang yang seharusnya menjalankan tugas dengan jujur justru memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi. Dampak dari korupsi ini sangat luas dalam kehidupan masyarakat. Pertama, korupsi dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, karena masyarakat merasa pemimpin tidak lagi bekerja untuk kepentingan rakyat. Kedua, korupsi juga menghambat pertumbuhan ekonomi, sebab dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan justru disalahgunakan. Selain itu, korupsi memperbesar kesenjangan sosial antara yang kaya dan yang miskin, meningkatkan kemiskinan serta menurunnya kualitas pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan fasilitas umum. Karena dampaknya yang sangat besar inilah yang merugikan banyak pihak. Korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa yang harus diberantas secara serius. Salah satu upaya penting untuk mencegah korupsi adalah melalui pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi. Pendidikan ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran, integritas, dan tanggung jawab kepada generasi muda, sehingga mereka dapat menjadi pribadi yang bersih dari korupsi di masa depan. Selanjutnya, tentang definisi korupsi. Secara umum, korupsi dapat diartikan sebagai tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk memperoleh keuntungan pribadi, yang pada akhirnya merugikan kepentingan publik. Artinya, seseorang yang memiliki wewenang justru menggunakan posisinya untuk kepentingan diri sendiri, bukan untuk kepentingan masyarakat. Korupsi sendiri tidak hanya terjadi dalam satu bentuk, tetapi memiliki berbagai macam bentuk. Misalnya, penyalahgunaan wewenang, yaitu ketika seseorang menggunakan kekuasaannya tidak sesuai dengan aturan. Kemudian, penyuapan, yaitu memberi uang atau hadiah agar seseorang melakukan sesuatu yang melanggar aturan. Selain itu, ada juga penggelapan dalam jabatan, yaitu mengambil atau menggunakan uang atau barang yang bukan miliknya. Gratifikasi yang tidak sah juga termasuk korupsi, yaitu memberi hadiah yang berkaitan dengan jabatan dan bisa memengaruhi keputusan. Bentuk lainnya adalah pemerasan oleh pejabat, di mana seseorang memaksa pihak lain untuk memberi sesuatu, serta perbuatan curang dalam pengadaan barang dan jasa seperti manipulasi proyek atau anggaran. Di Indonesia sendiri, tindakan korupsi ini tidak dibiarkan begitu saja, karena sudah diatur dalam Undang-Undang tentang Tindakan Pidana Korupsi. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan secara rinci berbagai perbuatan yang termasuk korupsi, beserta sanksi hukumannya. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi merupakan pelanggaran serius yang memiliki konsekuensi hukum, sehingga setiap orang harus memahami dan menghindari segala bentuk tindakan korupsi. Selanjutnya, tipe-tipe korupsi. Korupsi memiliki berbagai bentuk atau tipe, tergantung pada skala dan tempat terjadinya. Tipe yang pertama adalah korupsi kecil. Korupsi ini biasanya terjadi dalam bentuk kehidupan sehari-hari, terutama dalam pelayanan publik, misalnya memberi uang agar urusan dipercepat atau dipermudah. Selanjutnya, ada korupsi besar.
Korupsi ini melibatkan pejabat tinggi atau pihak yang memiliki kekuasaan besar dengan nilai kerugian yang juga sangat besar. Biasanya, jenis korupsi ini berdampak luas terhadap negara. Tipe berikutnya adalah korupsi politik, yaitu korupsi yang terjadi dalam kegiatan politik. Contohnya seperti penyalahgunaan dana kampanye atau penggunaan kekuasaan untuk kepentingan politik tertentu. Kemudian ada korupsi birokrasi yang terjadi dalam sistem administrasi pemerintah. Contohnya seperti pungutan liar atau manipulasi anggaran dalam instansi pemerintahan. Dari berbagai tipe tersebut, kita dapat memahami bahwa korupsi bisa terjadi di berbagai sektor kehidupan, baik dalam skala kecil maupun skala besar. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengawasan yang baik serta integritas yang kuat agar tindakan korupsi dapat dicegah. Selanjutnya, pengukuran korupsi. Korupsi merupakan tindakan yang biasanya dilakukan secara tersembunyi, sehingga sulit untuk diukur secara langsung. Berbeda dengan kejahatan yang lain yang bisa terlihat secara jelas. Korupsi seringkali terjadi secara diam-diam dan melibatkan beberapa pihak-pihak tertentu. Oleh karena itu, untuk mengetahui tindakan korupsi ini, digunakan beberapa metode pengukuran. Satunya yaitu pengukuran yang dilakukan melalui survei kepada masyarakat dan pelaku usaha untuk mengetahui pengalaman atau pandangan mereka terkait praktik korupsi yang terjadi. Metode lainnya adalah dengan melihat data khusus korupsi yang ditangani oleh lembaga penegak hukum. Dari data tersebutlah dapat diketahui seberapa banyak kasus yang terjadi dan bagaimana penanganannya. Pengukuran korupsi ini memiliki tujuan yang sangat penting, yaitu untuk mengetahui tingkat korupsi di suatu negara atau lembaga. Dengan adanya data tersebut, pemerintah dapat merancang kebijakan yang lebih tepat dalam mencegah dan memberantas korupsi. Dari seluruh pembahasan, dapat dipahami bahwa korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang berdampak besar terhadap kehidupan masyarakat dan negara. Korupsi tidak hanya terjadi dalam satu bentuk, tetapi memiliki berbagai jenis, baik dalam skala kecil maupun besar, serta dapat muncul di bidang politik dan birokrasi. Adapun dampak yang ditimbulkan sangat merugikan, mulai dari rusaknya kepercayaan masyarakat hingga terhambatnya pembangunan dan meningkatnya ketimpangan sosial. Meskipun korupsi sulit dilihat secara langsung, keberadaannya tetap dapat diketahui melalui berbagai metode pengukuran yang membantu dalam memahami tingkat korupsi. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi tidak hanya mengandalkan hukum, tetapi juga kesadaran dan sikap suatu individu. Melalui pendidikan anti korupsi, khususnya di perguruan tinggi, diharapkan lahirnya generasi yang berintegrasi dan mampu menolak segala bentuk korupsi dalam kehidupan.